sabubukna, bukan nama sabubukna lah, mantan-mantan pokoknya. Persib kembali berlatih, Bojan Hodak kembangkan taktik baru. Striker Persib makin tajam. Persib Bandung sambut Persik Kediri, nostalgia Ezra Walian di GBLA memanas. Sidang AFC terbaru, Persib dapatkan sanksi berat. Persib Bandung sambut Persik Kediri, nostalgia Ezra Walian di GBLA memanas. Atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api dipastikan bakal mendidih karena kehadiran sosok yang pernah menjadi bagian penting dari sejarah manis Mang Bandung. Laga lanjutan antara Persib Bandung melawan Persik Kediri pada awal Maret 2026 ini bukan sekedar perebutan 3 poin biasa, melainkan panggung nostalgia bagi Ezra Walian yang kini datang sebagai lawan. Laga ini menjadi sangat emosional karena Ezra kembali ke Bandung dengan kenangan indah saat membantu Persib meraih gelar juara. Selain faktor reuni sang mantan, panasnya pertandingan ini juga dipicu oleh kebijakan manajemen PSSI dan klub yang merilis harga tiket jauh lebih murah dari biasanya untuk menarik animo bobotoh agar memenuhi tribun. Momentum ini sebagai pedang bermata dua bagi Persib, di mana dukungan penuh supporter bisa menjadi energi tambahan, namun sosok Ezra yang sudah sangat paham dapur taktik Bojan Hodak bisa menjadi ancaman nyata yang membahayakan. Duel ini diprediksi akan berjalan sangat sengit sejak menit pertama karena kedua tim sama-sama mengusung misi meraih poin penuh. Ketajaman Ezra yang kini berseragam macan putih akan diuji oleh tembok pertahanan Persib yang selama ini sangat disiplin. Seluruh elemen supporter menaruh harapan besar agar Persib tetap mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri meskipun harus menghadapi nostalgia yang menyakitkan. Kita semua menantikan bagaimana sambutan publik Bandung untuk sang pahlawan yang kini datang untuk mencoba mengalahkan mereka. Sidang AFC terbaru, Persib dapatkan sanksi berat. Kabar duka bagi pecinta sepak bola tanah air baru saja datang dari Markas Besar Federasi Sepak Bola Asia yang menjatuhkan hukuman telak akibat insiden di luar lapangan. Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin AFC terbaru, Persib Bandung resmi dijatuhi sanksi berat menyusul kericuhan yang pecah saat laga AFC Champions League 2 melawan klub asal Thailand Ratchaburi FC. Sanksi ini mencakup denda finansial yang sangat besar hingga larangan kehadiran penonton untuk beberapa laga internasional mendatang sebagai buntut dari pelanggaran keamanan yang terjadi. Kejadian ini tentu menjadi tamparan keras bagi manajemen dan seluruh pendukung fanatik Mang Bandung yang tengah bersemangat mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Sanksi ini merupakan pengingat pahit bahwa fanatisme harus selalu dibarengi dengan kedewasaan karena perilaku negatif di tribun bisa membunuh perjuangan pemain di lapangan. Dampak dari hukuman ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga meruntuhkan mentalitas tim yang seharusnya mendapat suntikan semangat dari pemain ke-12. Kerugian besar ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali di masa depan. Manajemen Persib kini harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki prosedur keamanan demi menjaga marwah klub di mata internasional. Segenap bobotoh sangat berharap agar kejadian ini menjadi titik balik untuk menjadi supporter yang lebih tertib tanpa mengurangi kegarangan dalam memberikan dukungan. Persib kembali berlatih, Bojan Hodak kembangkan taktik baru. Sesi latihan mendadak menjadi perhatian publik setelah sang arsitek asal Kroasia mulai menyuntikkan filosofi bermain yang jauh lebih modern dan segar. Persib Bandung kembali turun ke lapangan dengan gairah baru di mana Bojan Hodak mulai secara intensif mengembangkan taktik yang lebih dinamis untuk membungkam kritik para pengamat. Bojan sukses menyulap pola permainan Persib yang sebelumnya dianggap kaku menjadi lebih cantik dengan aliran bola pendek dari kaki ke kaki. Laga menghadapi Persebaya menjadi gambaran kecil dari taktik baru yang diterapkan Bojan Hodak. Memiliki potensi yang cukup menjanjikan, Bojan nampaknya ingin membuat strategi ini lebih matang dan sempurna. Transformasi ini bahkan membuat banyak orang terpukau karena gaya main Mang Bandung
kini disebut-sebut menyerupai skema tiki-taka namun dimodifikasi dengan taktik pragmatis atau yang kini sering disebut strategi penguasaan bola dinamis yang biasa diperagakan tim-tim besar Eropa yang paling kentara diperagakan oleh Manchester City dan Arsenal. Melihat perubahan ini sebagai langkah yang sangat cerdik dari Bojan untuk menghilangkan ketergantungan pada umpan lambung yang mudah dibaca lawan. Dengan pemain tengah yang kreatif seperti McLeod dan Tom Hae, taktik baru ini diyakini akan membuat Persib jauh lebih dominan dan sulit untuk direbut bolanya. Latihan intensif ini dilakukan setiap hari dengan fokus pada transisi cepat dari bertahan ke menyerang agar setiap peluang bisa berujung pada ancaman nyata. Para pemain terlihat sangat menikmati skema baru ini karena mereka diberikan kebebasan lebih untuk bereksperimen dalam membongkar pertahanan lawan. Striker Persib kembali tajam, Bojan ungkap masih punya kelemahan. Angin segar berembus ke arah lini serang Maung Bandung setelah ujung tombak asing mereka kembali menemukan insting membunuhnya di depan gawang lawan. Penyerang andalan Persib Andrew Jong, Ramon Tanke, dan William Barros dipastikan sudah kembali tajam dan siap menjadi momok menakutkan bagi setiap kiper di Liga 1 setelah melewati masa-masa sulitnya. Namun, di tengah kembalinya ketajaman sang striker, Bojan Hodak justru memberikan pernyataan mengejutkan dengan membocorkan beberapa kekurangan yang masih harus segera diperbaiki oleh para striker Maung Bandung, khususnya Andrew Jong. Bojan menilai, meski Andrew sudah mulai rajin mencetak gol, koordinasi pergerakannya saat tidak memegang bola dan ketahanan fisiknya di menit-menit akhir masih memerlukan evaluasi serius. Keterbukaan Bojan dalam mengungkap kelemahan pemainnya ini adalah bentuk kasih sayang seorang pelatih agar si pemain tidak cepat merasa puas dan terus berkembang. Seorang striker kelas dunia memang tidak boleh hanya menunggu bola, tetapi harus mampu menjadi pelayan pertama bagi rekan setimnya saat dalam tekanan. Andrew Jong diharapkan mampu menyerap masukan pedas dari sang pelatih sebagai bahan bakar untuk tampil lebih sempurna di pertandingan krusial berikutnya. Kedisiplinan Andrew Jong dalam menambal kekurangan tersebut akan menjadi kunci apakah ia bisa konsisten menjadi pencetak gol terbanyak musim ini atau tidak. Seluruh pendukung setia menaruh harapan setinggi langit agar ketajaman Andrew Jong terus meledak dan membawa Persib tetap kokoh di puncak klasemen hingga akhir musim nanti.